Tips Saldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini menarik sekali perbahasan kita pada malam hari ini akan mengangkat mengenai kebijakan LPG subsidi resahkan masyarakat pemirsa. Karena belakangan waktu ini sempat terjadi adanya permasalahan di tengah-tengah masyarakat lebih tepatnya, di mana pemerintah saat ini membatasi atau sempat melarang distribusi LPG 3 kg, tapi saat ini sudah kembali normal seperti semula. Kita akan membahas mengenai hal tersebut, dan sebelum kita mengenalkan narasumber kami pada malam hari ini, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan VT berikut ini. Kebijakan terkait larangan gas LPG subsidi 3 kg dijual pengecer masih menyisakan kegaduhan. Meskipun pemerintah telah mengembalikan pendistribusian ke pengecer, kegaduhan dampak langkanya gas LPG ukuran 3 kg di pasaran terus berlanjut. Meskipun pendistribusian gas LPG ukuran 3 kg sudah dikembalikan kepada pihak pengecer, namun warga masih kesulitan untuk mendapatkan gas dengan ukuran tersebut. Hal ini membuat masyarakat kebingungan karena peraturan pendistribusian yang masih belum jelas pasca adanya pembatasan. Meski pengecer sudah diperbolehkan menjual gas LPG 3 kg, tapi gas melon tersebut masih sulit didapatkan masyarakat. Susah nggak waktu? Ya, susah banget, mikirin lah masaknya gimana. Terus jaraknya juga kalau misalnya harus jauh-jauh, kalau kita ada motor, masa mau jalan, motor kan nggak selalu standby. Di pengecer kan 20.000 ya, sih nggak apa-apa sih menurut saya, yang penting nggak susah, nggak dipersulit. Selisih sebenarnya nggak masalah. Nggak ya? masalah sih, yang penting ada, daripada ngelihat di medsos kayak begitu, serem saya ngelihatnya. Untuk beberapa hari ini kan katanya harus beli di pangkalan ya, terus agak simpang siur. Awalnya kan nggak jadi, terus jadi ternyata ini tadi tetangga ada yang cari di pengecer memang sudah nggak ada, jadi harus ke pangkalan. Orang-orang yang sibuk kan ya nggak bisa ngantri, suruh ngantri LPG aja gitu. Ini memang karena aturan harus ke pangkalan itu ya, Bu? Katanya sih gitu, nggak tahu lagi apa ganti gitu loh Pak. Pengennya warga seperti apa, Bu? Ya balik kembali semula ngecer. Di pengecer sudah naik, pengennya juga turun berarti. Ya segitu sih nggak apa-apa, tapi lancar gitu loh Pak. Nggak. Kegaduhan terkait gas LPG ini terjadi pasca adanya keputusan pemerintah melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer atau warung sejak 1 Februari. Kebijakan itu pun sontak memicu kepanikan masyarakat. Tak hanya berdampak kenaikan harga dan kelangkaan stok LPG, bahkan satu nyawa melayang saat mengantri untuk mendapatkan gas melon. Selang beberapa hari atas pengumuman kebijakan baru itu, Presiden pun secara langsung menginstruksikan untuk mengembalikan pendistribusian ke pengecer. Benarkah kebijakan tersebut bukti aturan yang dianggap terburu-buru? Lantas bagaimanakah evaluasi pemerintah ke depan dalam menerbitkan sebuah kebijakan yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Iya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita pada malam hari ini, membahas mengenai kebijakan LPG subsidi resahkan masyarakat. Dan sesuai dengan janji saya tadi, kami telah mengundang narasumber kami. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Di samping saya sudah ada Bapak Edi Sulistiawan selaku pakar ekonomi Unipa Surabaya. Selamat malam, Pak Edi. Ya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Nah, saya butuh pendapat dan juga opini Anda terkait mengenai bahasan kita. Dan tak ketinggalan via Zoom kami sudah terhubung dengan Pak Satip selaku anggota Komisi B DPRI Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Satip. Selamat malam. Ya, baik. Luar biasa, senang bisa berbincang pada malam hari dengan Pak Satip ya. Dan sebelum kita berbincang secara langsung dengan Pak Satip dan juga Pak Edi, pemirsa saya akan mengajak Anda untuk break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warpol Warung Bola.
Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, dan masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucari Saldi. Kita membahas mengenai bahasan kita pada malam hari ini, kebijakan LPG subsidi resahkan masyarakat. Kita akan sambung terlebih dahulu kepada Pak Edi Sulistiawan ya. Pak Edi, menurut pendapat Anda atau pandangan Anda pribadi terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini seperti apa? Ya, baik. Kebijakan tentang pembatasan distribusi LPG 3 kilo itu memang secara tidak langsung harus dievaluasi kembali. Karena kenapa? Karena memang secara umum masyarakat sudah sangat tergantung dengan LPG 3 kilo. Dan perlu diingat bahwa LPG 3 kilo itu bukan hanya dipakai oleh masyarakat, baik yang miskin maupun yang menengah. Tapi LPG 3 kilo itu juga dipakai oleh UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau sampai ada keterbatasan, maka UMKM juga akan ada keterbatasan, sehingga usahanya juga akan terganggu. Demikian juga dengan masyarakat. Dengan policy atau informasi bahwa LPG 3 kilo dibatasi, maka secara langsung distribusi yang nyampe ke masyarakat juga akan terbatas. Ingat bahwa dalam prinsip ekonomi, jika permintaan itu tinggi, maka barang itu akan menjadi langka. Nah, kalau semakin ditekankan bahwa LPG 3 kilo itu akan dibatasi, di dalam sistem perdagangan, kalau pengepul langsung ke masyarakat, itu memang susah. Maka di dalam sistem bisnis, mereka butuh distribusi. Distribusi ada distribusi langsung, ada distribusi tidak langsung. Distribusi yang tidak langsung ini dibantu oleh pengecer, dibantu oleh toko-toko kecil, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengecer dan toko-toko kecil ini, masyarakat sangat terbantukan. Mereka gampang mencari LPG 3 kilo, mereka bisa membeli dengan daya beli mereka. Tapi kalau langsung ngambil ke pengepul atau distributor, ya mereka kesulitan. Waktu, biaya, tenaga, jarak juga mengaruhi. Nah, kondisi ini yang semula sudah tertata dengan bagus, masyarakat sudah nyaman dengan kondisi terbiasa dengan pola seperti itu ya. Pola bahwa mereka mencari LPG sangat mudah, usaha mereka bisa berjalan, mereka bisa masak, kemudian dan sebagainya. Kemudian muncul isu. Nah, informasi ambigu inilah yang mengakibatkan masyarakat menjadi panik. Kepanikan inilah yang akhirnya berdampak ke yang lainnya. Ada social contagion-nya. Kalau social contagion terus menerus, efeknya panjang. Takut nggak dapat LPG, akhirnya kesana kemari, sehingga ada berita muncul kecelakaan dan lain sebagainya. Bisa menjadi penimbunan nih Pak nantinya. Nah, efek penimbunan itu secara bisnis memang tidak bisa kita hindari, Bapak. Karena kenapa? Karena kalau yang namanya harga murah, kemudian stok terbatas, itu mereka bisa memainkan harga. Kalau harga bisa dimainkan, ya kasihan masyarakat. Kalau masyarakat sudah kasihan, negara harus hadir. Ingat pasal 33 Undang-Undang itu ayat 3, bumi, air, dan sumber daya alam manusia itu harus dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini kan hasil bumi, gas, maka harus dikembalikan ke rakyat. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Pak Satip. Pak Satip, bagaimana dengan pandangan Anda sendiri, Pak Satip? Baik, jadi kalau menurut saya seperti ini, kepanikan yang terjadi itu sebenarnya bukan persoalan kaitan dengan harga. Justru di sini kaitannya dengan alur distribusi. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu sebelum 1 Februari itu yang namanya pengecer itu kan masih diperbolehkan. Kemudian
baru ketika di Februari ini tidak diperbolehkan. Nah, maksud pemerintah di sini, ini pemerintah ingin memotong mata rantai distribusi yang notabene nantinya akan bisa menyebabkan harga LPG itu sudah tidak sesuai dengan head lagi, harga eceran tertinggi lagi. Satu contoh, Pak Sojo. Ketika harga eceran tertinggi masih 16.000, tapi ternyata di pasaran hampir tidak ada yang 16.000. Rata-rata ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19. Momen-momen tertentu justru bisa sampai 25.000, sempat terjadi waktu itu. Nah, kemudian harga eceran tertinggi ini sudah cukup lama tidak dinaikkan oleh provinsi. Sehingga kemarin tanggal berapa saya lupa ya, yang jelas ada kenaikan harga eceran tertinggi dari 16 menjadi 18.000. Nah, dari sini ini yang harus dijual ke masyarakat. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika sudah disampaikan masyarakat, hampir juga tidak pernah kita temui harganya 18.000. Yang paling banyak terjadi harganya itu pasti di atas itu, ada yang 20, ada 21. Dan ini terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Timur yang kami pahami. Nah, yang 18.000 ini hanya terjadi di pangkalan-pangkalan. Nah, maksud pemerintah di sini, semua ini sudah didengar oleh pemerintah pusat, sehingga pengecer inilah yang mau dihilangkan, bukan dalam artian langsung hilang, tapi dinaikkan kelas, gitu loh. Nah, cuman kami menyorotinya gini, naik kelasnya ini harusnya menjadi pangkalan, bukan subpangkalan. Subpangkalan artinya ini pengecer yang menjadi subpangkalan ini ngambilnya masih ada di pangkalan, sehingga harganya masih tinggi. Dari sisi profit, si pengecer tadi masih kurang, gitu loh. Nah, alangkah baiknya kalau saya boleh menyarankan justru pengecer ini dinaikkan kelas menjadi pangkalan sekalian, sehingga harganya bisa 18.000. Nah, dari sinilah akhirnya apa? Mata rantai bisa terputus, jumlah pangkalan akan bisa bertambah, sehingga pemerataan pangkalan di wilayah-wilayah itu bisa merata secara proporsional. Baik, Pak Satip tadi mengutip dari apa yang disampaikan tadi Pak Satip, bahwasanya ini memutus mata rantai untuk distribusi ya Pak ya, dalam hal ini ya Pak ya, bukan permasalahan harga, tapi memutus mata rantai distribusi. Nah, permasalahannya adalah Pak, terjadi panic buying begitu di publik atau masyarakat. Nah, ini bagaimana? Apakah sosialisasi dan juga informasi dari pemerintah ini masih kurang, atau tiba-tiba mendadak secara spontan begitu Pak, sehingga membuat orang menjadi kaget begitu? Betul. Jadi antrian ini lebih banyak disebabkan karena masyarakat banyak yang tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu berarti kan artinya masalah sosialisasinya yang kurang. Nah, dari sinilah harusnya sosialisasi ini harus instan. Karena masyarakat yang sudah terbiasa kan seperti ini. Tidak selalu di kampung atau lingkungan atau RW itu selalu ada pangkalan. Nah, ketika di satu RW tidak ada pangkalan, maka selama ini masyarakat di wilayah tersebut tergantung dari pengecer. Nah, ingat, pengecer tidak hanya selalu terjadi di toko-toko, tapi ada pengecer yang mengambil dari pangkalan, kemudian dijual pakai kendaraan door to door di rumah. Nah, ketika masyarakat sudah tergantung seperti ini, mereka tidak mau tahu pangkalan itu ada di mana. Ketika si pengecer langsung diputus, sosialisasi ke masyarakat kurang instan, akhirnya masyarakat kebingungan. Tidak pengecer mau beli di mana lagi, sedangkan pangkalan juga mereka tidak tahu lah. Inilah ketika tahu, akhirnya karena jarak dari pangkalan dengan rumah-rumah tadi cukup jauh, akhirnya bergiliran datang ke pangkalan, terjadi antrian yang memanjang seperti ini.
Baik, terima kasih Pak Satip. Saya ingin mencoba bertanya kembali kepada Pak Edi. Pak Edi, apakah Anda sependapat dengan Pak Satip bahwasanya beliau memiliki suggest atau boleh dikatakan advice tertentu bahwasanya bisa jadi pengecer ini bisa menjadi supangkalan begitu untuk bisa memberikan harga yang sesuai kepada publik begitu. Tanggapan Anda secara pribadi jangan dijawab dulu, tapi sebenarnya kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Satip tadi terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini kebijakan LPG subsidi resahkan masyarakat. Beliau sempat memberikan advice bahwasanya bagaimana jika pengecer ini bisa dialihkan kepada Pak? Halo, Pak Satip? Halo. Ya, supangkalan, mohon maaf, saya sempat lupa, supangkalan begitu. Nah, bagaimana menurut pendapat dari Pak Edi sendiri Pak menanggapi hal tersebut? Ingin memutus saluran atau mata rantai dari distribusi. Tapi memang perlu dilakukan suatu hal yang mungkin pemerintah bisa melakukan itu ya, yaitu feasibility study. Baik. Sebelum kita mengeluarkan sebuah informasi, opini, maka perlu lakukan feasibility study. Apakah dalam saat ini sudah bisa dilakukan pemutusan mata rantai? Kalau belum bisa, ya jangan dimunculkan, nanti akan menimbulkan social panic gitu ya. Tapi kalau hasil visibilisasi atau hasil VS itu memungkinkan untuk dilakukan pemotongan mata rantai, itu bagus. Karena emang nanti berkaitan dengan harga yang semakin murah, yang nyampe ke masyarakat itu bagus, itu hal yang positif. Akan tetapi, di dalam prinsip perdagangan, bahwa pengecer atau yang mendistribusi langsung ke masyarakat itu sebenarnya membantu. Sama seperti kita ya, kita berani mengeluarkan tambahan kos, yang penting barang itu nyampe di rumah. Baik. Kita tidak usah beranjak ke rumah, tidak usah pergi ke toko, tidak usah jalan ke sana. Baik, banyak platform ya Pak ya? Iya, baik pun barang datang. Baik. Nah itu belum bisa dilakukan oleh pangkalan, karena masyarakatnya banyak. Nah, monggo kalau pemerintah punya ide yang begitu, maka mohon dibangun infrastruktur dari distribusi itu sendiri. Kalau infrastrukturnya belum ada, ya jangan di-launch dulu. Bahkan ada pembatasan. Nah, nanti masyarakat akan jadi panik. Kalau panik, akibatnya banyak, rentetannya banyak. Seperti itu. Baik, kalau Pak Satip sendiri, menurut pandangan Anda dan pendapat Anda pribadi, Pak Satip bagaimana Pak dengan pembatasan pengecer dengan bisa mendistribusikan gas LPG 3 kg ini, apakah ada regulasi khusus dalam hari ini Pak? Memang seperti yang Pak sampaikan Pak Edi tadi, memang konsep yang cukup bagus. Karena kalau kita melihat saat ini memang ada kesan seperti itu tadi gitu loh. Jadi banyak masyarakat yang belum tahu, tapi ujung-ujung ini pengecer sudah dihilangkan. Karena banyak masyarakat yang tergantung dari pengecer itu tadi, gitu loh. Nah, dari sini harusnya kalau toh memang kita ingin betul-betul subsidi tepat sasaran dan kemudian harga jual tabung LPG 3 kilo sesuai dengan harga eceran tertinggi, maka mau tidak mau di sini masyarakat harus tahu semua tempat penjualannya di mana. Nah, dari sini maka perlu ada satu mitigasi antara Pertamina dan pemerintah
kemudian dengan asosiasi yang membawai LPG 3 kilo ini. Sehingga di situ akan nanti kita ketahui daerah-daerah mana yang ternyata di sini banyak masyarakat yang membutuhkan atau yang berhak menerima LPG 3 kilo, mana yang tidak. Satu contoh, sekarang belum tentu dalam satu desa itu ada sampai 10 pangkalan, belum tentu. Tapi masa di situ kan ada ribuan. Kemudian yang mempunyai hak untuk menerima subsidi di situ kita hitung ada berapa ribu. Nah, sesuai enggak dengan jumlah pangkalan yang ada? Ini kan harus dihitung. Jadi ya memang betul tidak semua wilayah harus ada pangkalan. Misalkan perumahan-perumahan elit itu kan enggak mungkin harus ada LPG 3 kilo. Tapi di sisi lain ini ada perkampungan-perkampungan yang memang di situ harus menjadi sasaran dari LPG 3 kilo, maka perlu ada pangkalan. Mungkin bisa lebih dari satu. Nah, kalau terjadi sehingga masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi tadi, akhirnya ketika mau membeli LPG 3 kilo tidak terlalu jauh, bisa dekat di sini. Nah, ini salah satu untuk mengurangi antrian-antrian yang ada. Dan perlu diingat lagi, Mas Ujo. Dekat ini kita menghadapi puasa. Sudah menjadi sebuah kebiasaan di Indonesia. Kalau kita mau menghadapi bulan-bulan seperti ini, pasti pemakaian LPG 3 kilo akan meningkat. Nah, ini harus antisipasi. Ini ada dengan pengecer ini. Nah, ini yang perlu ditata seperti itu. Pak Satip, mohon maaf memantapkan pertanyaan saya tadi Pak Satip, bahwasanya terkait mengenai regulasi, Pak. Bagaimana? Apakah ada regulasi yang perlu diterapkan dalam hal ini? Dan kira-kira bagaimana, Pak? Apakah regulasi yang diterapkan ini akan memberikan keuntungan tersendiri, Pak, bagi mereka pengguna dari gas LPG 3 kg, Pak? Ya memang ini kalau kita bicara kaitannya dengan distribusi alurnya perlu ada regulasi yang jelas dan harus kita taati bersama. Nah, dari sini semua pihak yang terlibat di situ ya harus saling menghormati. Jangan sampai ada regulasi tapi tidak jalan. Yang regulasinya ini sudah jelas peruntukannya untuk ini contohnya. Di tabung LPG itu kan sudah ada tulisannya toh untuk masyarakat miskin. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah semua di sini yang memakai hanya masyarakat miskin? Jawabannya tidak. Nah, ini kan dengan regulasinya jelas gitu loh. Nah, dari sini perlu kesadaran kita semua pihak harus saling mengingatkan, harus ya. Bagaimana ya? Kita harus sadar diri kan gitu. Baik. Dan ini menyambung kembali Pak Edi mengenai bahasa regulasi yang sudah ada. Saya butuh pendapat Anda, silakan. Tentang regulasi ini pemerintah pasti punya target. Targetnya adalah tepat sasaran otomatis. Maka kalau tepat sasaran maka harus ada regulasi tentang pengawasan yang intens. Apakah LPG 3 kilo ini sudah tepat sasaran seperti yang dibilang Pak tadi? Banyak yang nggak tepat sasaran. Memang secara data 60% nggak tepat sasaran. Terus yang kedua, masalah pendataan. Harus ada regulasi pendataan yang akurat masyarakat miskin sama masyarakat menengah sama masyarakat. Harus ada pendataan sampai di mana pengguna masyarakat miskin itu menggunakan LPG. Harus jelas pendataannya. Karena kalau pendataannya nggak jelas, ya tetap aja nanti akan 60% nggak terdistribusi dengan bagus. Yang ketiga harus ada regulasi distribusi tadi. Kenapa? Supaya benar-benar nyampe ke masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat miskin seperti yang dibilang tadi, ditabung dituliskan khusus masyarakat miskin. Sebenarnya kalau masalah regulasi, pemerintah pusat, Pertamina sama dinas perdagangan itu sebenarnya bisa memanfaatkan desa-desa atau lurah-lurah. Karena di desa-desa itu ada BUMDes. Nah, kalau kita memanfaatkan BUMDes untuk mengoptimalkan regulasi dari pemerintah, sebenarnya bisa. Karena mereka langsung kontak dengan masyarakat. Baik pendataan, komunikasi, sampai tahu apakah mereka miskin atau tidak tahu BUMDes. Nah, tapi kalau itu tidak terlaksana, ya akhirnya pendataannya ya tidak akurat. Nah, kalau tidak akurat, kembali lagi, target nggak terpenuhi.
Seperti itu, Mas Jono. Baik, jadi membahas mengenai target yang harus terpenuhi. Terkadang memang perlu ada suatu bentuk upaya-upaya khusus ya dalam mencoba untuk mencapai target yang sudah ada ya. Betul. Nah, kira-kira nanti poin-poin apa sajakah mungkin yang menjadi saran bagi pemerintah tentunya dari Anda secara pribadi untuk bisa membenahi beberapa kasus macam seperti ini, karena bisa berakibat fatal, karena bisa memunculkan atau boleh dikatakan konfrontasi yang sangat luar biasa di publik ya, karena panik buying ini begitu bisa memunculkan korban dan sebagainya ya. Karena sempat kejadian seperti itu. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ketinggian banjir yang merendam kawasan ini mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara motor harus mendorong kendaraan agar tidak mati mesin. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, sebelum saya beralih ke Pak Satip, saya ingin mencoba melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Edi mengenai pembahasan tadi Pak, poin-poin penting atau poin-poin besar dalam proses pembenahan dan juga evaluasi regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait mengenai bahasan kita LPG 3 kg ini. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Silakan masukannya. Oke, perlu ada regulasi yang jelas tentang pengawasan melekat LPG 3 kg ini. Kalau emang ada hal-hal yang nggak benar ya langsung ditindak aja. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu regulasi pendataan yang akurat. Masyarakat miskin dan lain sebagainya. Kemudian regulasi berikutnya adalah tentang infrastruktur dari distribusi itu sendiri. Baik. Maka perlu adanya komunikasi yang intens antara pemerintah pusat, Pertamina selaku produksi LPG, sama Dinas Perdagangan untuk wilayah setempat. Nah, sehingga kalau tiga unsur itu berjalan dengan bagus, maka masyarakat akan bisa menikmati LPG 3 kilo tanpa harus social panic. Ya. Mereka bisa membeli, mereka bisa mendapatkannya, apalagi seperti yang dilakukan tadi, ini mau menjelang Lebaran. Ya. Maka secara stoknya juga harus tersedia, distribusinya juga harus berjalan dengan baik, barangnya juga harus ready. Sehingga kalau itu sudah terjalin, maka yang namanya panic buying tidak mungkin terjadi. Tapi kalau itu sampai terjadi, maka masyarakat akan panic buying. Baik, kita beralih ke Pak Satip. Pak Satip, halo Pak Satip. Ya, dalam hal ini Pak, saya ingin tanya kepada Anda Pak, pengawasan dalam proses pendistribusian gas LPG Pak, bagaimana Pak pengawasannya, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang ada di publik Pak? Ya, memang kaitannya dengan barang bersubsidi ini memang sangat klasik ya permasalahannya ya. Jadi ibaratnya seperti wanita cantik malah barang bersubsidi. Yang harusnya masyarakat itu tidak berhak untuk menggunakan LPG 3 kilo, akhirnya banyak yang menggunakan. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat yang mempunyai hak untuk menggunakan yang 3 kilo, akhirnya mereka terdesak. Nah, dari sinilah maka butuh sebuah kesadaran kita semua elemennya ada,
Karena banyak elemen di sini yang harus bisa kita gerakkan. Misalkan dari Pertamina. Pertamina juga harus melakukan pengawasan melekat. Ya. Terus kemudian kaitannya kembali lagi pendistribusian. Saya selalu menyampaikan setiap ada pertemuan-pertemuan, rapat-rapat bersama ISDM, dengan Pertamina. Tolong kaitannya dengan pangkalan ini harus diratakan secara proporsional. Ini apa? Kalau pangkalan-pangkalan ini tidak diratakan secara proporsional, maka bayi seperti ini akan selalu terjadi, apalagi mendekati hari raya. Ya. Setiap mau menjelang hari raya pasti kita kesulitan LPG. Bahkan ada katanya LPG kurang langka. Baik. Dikurangi, padahal itu tidak. Lah, inilah perlu ada satu kerjasama yang baik antara Pertamina, kemudian dengan pemerintah dalam rangka melakukan mitigasi kebutuhan masyarakat itu tadi. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, maka saya sangat berharap sekali pihak-pihak yang memang di sini itu mempunyai kepentingan, misalkan salah satu contoh, pegawai negeri tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kilo untuk golongan tertentu, misalnya seperti ini. Ya. Kalau misalkan ini sampai terjadi, ada sanksi lah. Mungkin kalau hal-hal semacam ini diterapkan, ini akan relatif lebih baik. Karena peruntukannya juga sudah jelas. Di sini salah satu masyarakat miskin, kemudian UMKM, kemudian petani sasaran, kemudian nelayan. Baik. Pak Satip, ini menarik sekali yang, mohon maaf saya potong Pak Satip, ini menarik sekali yang Anda sampaikan Pak. Tapi kira-kira bagaimana Pak langkah-langkah lanjutan Pak untuk bisa memberikan focusing bahwasanya nanti LPG 3 kg ini tepat pada sasaran Pak? Ya, lah dari sinilah ini sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah. Dengan cara ini maka akhirnya tepat karena gini, sepengetahuan saya, kalau tidak salah sekarang itu ketika mau beli LPG 3 kilo harus menunjukkan KTP. Nah, dari sini berarti kan bisa dibaca, kan ada data di sini. Nah, dari sinilah maka kejujuran dari Pertamina, kejujuran dari si distributor atau agen, kemudian juga kejujuran dari pangkalan. Nah, ini yang harus ada pembinaan yang serius, link yang ini gitu. Agar yang beli itu betul-betul masyarakat yang di KTP tadi, betul masyarakat yang menjadi sasaran LPG 3 kg. 3 kilo tadi gitu loh. Nah, ini harus ini gitu loh. Baik. Kalau sekedar jual, ya akhirnya siapapun bisa beli. Kalau seperti itu, setidak-tidak bisa mengeliminir seperti itu. Baik, terima kasih Pak Satip. Pak Edi, bagaimana tanggapan Anda? Kalau dari pandangan Anda pribadi, langkah-langkah lanjutan apa kira-kira perlu difokuskan kembali untuk bisa memberikan saran bahwasanya nanti LPG 3 kg ini tepat pada sasaran begitu? Ya, mungkin harus dibenahi, ada koordinasi yang bagus antara pemerintah, di sini mungkin Kementerian ISDM ya, dengan Pertamina, kemudian ke dinas di pemerintah provinsi dan sebagainya. Maka mereka perlu membangun infrastruktur distribusi yang tepat. Tapi perlu diingat, infrastruktur distribusi yang tepat itu membutuhkan data yang akurat. Selama datanya tidak akurat, maka distribusinya juga akan nggak berjalan dengan bagus. Untuk itu maka berarti butuh waktu dong ini Pak, panjang dong. Iya, nggak bisa langsung balikkan tangan, nggak bisa. Jangan saat tidak bisa. Nggak bisa, nggak bisa karena memang perlu data yang akurat. Saya tahu pemerintah itu ingin tepat sasaran dalam memberikan subsidi, khususnya LPG 3 kilo ini. Dan sebenarnya secara digital kita ini kan sudah single ID ya, dengan pakai NIK itu sudah tahu mereka ini termasuk masyarakat miskin atau tidak, sebenarnya sudah tahu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh pengecer yang diedukasi oleh Pertamina
atau pangkalan dan sebagainya. Nah ini diterapkan, karena kalau diterapkan lewat pangkalan terlalu banyak, menumpuk. Taruhlah pangkalan itu wilayah sekitarnya regional, dia menangani 1.000, tidak bisa kalau 1.000, maka harus dipecah. Pak, dengan konsep edukasi yang ada, dengan penjaga kelontong yang selalu berganti-ganti orang ini kan jadi panjang lagi Pak ya. Sebenarnya sangat baik sekali, tapi prosesnya, eksekusinya ini kan sepertinya perlu ekstra begitu Pak ya. Betul. Secara berkala begitu edukasinya sepertinya. Itu bagaimana Pak? Betul, memang harus ada piranti khusus yang mungkin akan membantu? Sebenarnya ada secara digital bisa ya, cuman kan tidak semua masyarakat kita melek digital. Baik. Dengan sosial media juga bisa. Nah ini kalau emang menjadi program atau target pemerintah untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu sadar, yang miskin bisa menggunakan LPG 3 kilo, kemudian yang menengah itu ya sadar bahwa itu bukan konsumsi mereka, untuk mereka ya mereka harus beralih. Nah selama edukasi itu nggak diberikan, lawang LPG 3 kilo itu murah loh, ya pasti mereka mau lah, ya kan? Selama datanya belum akurat pasti mereka mau, nggak bisa kita mencegah gitu. Baik. Ini gampang susah Pak ya, baik. Ini perlu pemikiran yang mendalam terkait mengenai hal tersebut ya, karena pola masyarakat sudah terbentuk ya, Pak, sehingga untuk mengubah pola tadi perlu effort yang sangat luar biasa. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Baik, bisa menyambung perbincangan kita pada malam hari ini terkait mengenai bahasan kita yang menarik, yaitu kebijakan LPG subsidi resahkan masyarakat. Saya ingin bertanya kepada Pak Satip kembali. Pak Satip, kalau kita menanggapi terkait mengenai pengkategorian pengguna LPG subsidi, Pak, di kalangan masyarakat bagaimana, Pak? Ya memang kalau kita bicara barang bersubsidi bukan hanya LPG 3 kilo aja. Semua barang-barang yang bersubsidi harus ada pengkategoriannya gitu Pak Ucap. Karena kalau bersubsidi sasarannya jelas gitu loh. Baik. Nah, ya seperti LPG juga gitu. Jadi sasarannya juga jelas. Nah, disinilah pokok permasalahannya, sehingga pemerintah itu kepingin yang namanya barang bersubsidi itu tepat sasaran. Lah, orang yang menerima atau masyarakat yang menerima barang bersubsidi seperti LPG 3 kilo bersubsidi ini pastinya orang masyarakat miskin seperti yang tertulis itu. Nah sekarang yang menjadi persoalan itu bagaimana caranya barang bersubsidi ini betul-betul jatuh pada mereka yang seharusnya menerima. Nah, masyarakat jelas, masyarakat miskin, ada ukurannya. Masyarakat miskin itu orang berpenghasilan berapa, itu ada ukurannya. Terus kemudian sisi lain, kemudian UMKM. UMKM yang seperti apa yang harus dibantu dengan LPG 3 kilo, misalkan seperti jual bakso dorong, yang pakai rombong, nah ini kan sudah jelas. Baik. Nah, terus kemudian seperti petani, petani menerima pompa, bantuan pompa, ini juga harus menjadi sasaran. Terus kemudian ya, Pak Satip bisa memberikan bantuan masukan Pak, kira-kira terkait tadi sempat Pak Edi menjelaskan mengenai edukasi yang dilakukan kepada pengecer Pak. Nah, toko kelontong dan sebagainya, di mana banyak sekali toko kelontong ini ya tiap beberapa bulan ganti selalu personil menjaganya. Kita ambil contoh toko Madura saja Pak ya, itu sering berganti tiap 2 bulan sekali begitu. Nah, edukasi ini bagaimana Pak perlu dilakukan dalam hal bisa cek dan recheck bahwasanya tabung gas ini tepat pada sasaran Pak. Apakah harus menggunakan barcode tertentu atau bagaimana Pak? Atau sama seperti penggunaan pada saat kita
mengisi bahan bakar begitu, terdaftar tidak dan sebagainya, atau bagaimana Pak? Saya butuh saran dari jenengan Pak. Ya memang gini, kalau LPG 3 kilo sekarang itu kan setahu saya sudah by KTP. Jadi orang yang mau beli harus menyertakan KTP. Kalau tidak ada KTP, kalau belum terdaftar di sini, lah ini tidak akan dikasih LPG gitu loh. Ya termasuk meskipun di sini ada warung A, tapi ternyata yang beli berbeda dengan yang awal. Ini tidak mungkin diladeni kalau yang beli yang selanjutnya itu tidak ada KTP yang sudah terdaftar di satu pangkalan tersebut. Nah, dari sinilah makanya perlu, saya setuju apa yang disampaikan Pak Edi tadi, ada satu edukasi, bukan hanya di pengecer saja. Jadi di pangkalan, karena di sini saya tadi sudah sangat berharap sekali, pengecer tadi jangan dihilangkan, tapi diangkat kelasnya menaik menjadi pangkalan, jangan subpangkalan. Sekaligus menjadi pangkalan, karena gini, kebutuhan pangkalan kalau memang betul-betul ingin subsidi jatuh tepat pada sasaran, maka pangkalan harus diperbanyak. Gitu loh. Kalau tidak diperbanyak, jadi dan budget untuk membuka pangkal kan juga besar nanti Pak. Enggak. Setahu saya enggak besar. Jadi kan gini, rangkaiannya yang menjadi pangkalan tadi kan pengecer ini dulu yang diangkat. Nah, pengecer itu biasanya kan juga sudah punya tabung. Nah, dari sini tinggal mereka itu ngurus ngurus perizinannya. Ya, seperti di desa, ke kepala desa, surat domisili, RW. Itu berapa Pak Satip, berapa budget yang perlu dipersiapkan Kak? Range-nya berapa nih Pak? Waduh, saya tidak sampai ke sana. Mungkin kita bisa beralih Pak ke sana Pak. Kayaknya sepertinya menjanjikan. Jadi bisa beralih ke pangkalan begitu. Jadi saran Anda mungkin dari sini, dari pengecer bisa berubah menjadi pangkalan, disupport menjadi pangkalan begitu Pak Satip J? Kalau melihat permasalahan seperti ini bukan hanya ketika pengecer mau dihilangkan saja. Saya mempelajari persoalan distribusi ini karena di setiap tahun, khususnya menjelang hari raya, pasti harganya naik. Nah, ketika naik, saya dapat informasi dari berbagai daerah. Ini karena ya oknum pengecer-pengecer ini tadi. Karena rangkaian inilah, maka harganya jatuh dari sini ke sini pasti naik semua, akhirnya ini jatuhnya tinggi. Nah, pikiran saya, kenapa tidak sekalian aja pengecer ini diangkat menjadi pangkalan, dinaikkan sehingga harga jualnya bisa sesuai dengan head. Tetapi frekuensinya jumlah pangkalan harus banyak. Seperti itu. Nah, untuk tepat sasaran, saya pikir dengan menyertakan KTP ini sudah salah satu jalan yang cukup baik untuk saat ini. Ya mudah-mudahan ke depan ada lagi gitu loh. Ada konser lagi lebih tepat sasaran seperti itu. Baik, terima kasih Pak Satip. Saya beralih ke Pak Edi. Pak Edi, tadi kan menarik ya yang disampaikan Pak Satip bahwasanya pada saat membeli bisa sertakan KTP. Tapi pada kenyataannya sebenarnya bagaimana Pak? Apakah perlu ada pembatasan dalam hal ini? Maksudnya satu orang dibatasi dalam satu hari membeli kurang lebih 3-5 LPG dan sebagainya. Padahal nantinya Pak, kalau kita bisa bedah kembali ke bawah begitu, biasanya dengan memborong banyak bisa dijual kembali keluar lagi. Orang kan mencari celahnya begitu Pak. Kebijakan-kebijakan pasti ada celah-celahnya begitu. Dan bagaimana tanggapan Anda Pak? Kita ketahui bahwa sebenarnya kalau rumah tangga itu rata-rata penggunaan LPG itu 3-4 tabung. Rata-rata rumah tangga dalam sebulan. Ya, 3-4 tabung dalam sebulan. Sebenarnya itu kan sudah teridentifikasi. Kalau emang pangkalan itu memiliki data yang akurat, maka dia akan tahu jumlah distribusi yang akan dia berikan. Kalau sampai mengalami kenaikan atau lonjakan yang cukup signifikan, dia bertanya-tanya. Maka perlu adanya regulasi pengawasan. Loh kok bisa naik gitu ya? Karena kenapa? Karena kalau sampai naik yang signifikan berarti ada penimbunan. Ada istilahnya mereka beli banyak untuk ditimbun. Supaya nanti pada saat terjadi kenaikan harga mereka sudah punya stok. Pola pikir seperti itu emang tidak boleh. Seperti yang dibilang Pak Sakip tadi, tidak benar.
bahwa kriteria itu sudah jelas sebenarnya dari pemerintah. Cuman kan kita tahu masyarakat itu perilakunya seperti apa gitu kan ya. Meskipun dikasih kriteria yang jelas, ya kalau dengan harga murah ya mereka pasti mau. Nggak ada yang nggak mau kalau dengan harga murah. Baik. Kita sisakan satu segmen ya. Jadi nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dengan bahasan kita pada malam hari ini, yaitu kebijakan LPG subsidi resahkan masyarakat ya, masih dengan dua narasumber kami. Saya ingin mencoba untuk menembak kembali Pak Satip. Pak Satip, halo. Ya, Pak Satip, waktu kita terbatas. Pak Satip, mungkin ada pesan dan juga ada unek-unek yang mau disampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV yang menyaksikan program acara kita pada malam hari ini, Pak. Ya, jadi saya atas nama pribadi maupun anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat, tolong tidak usah panik kaitannya dengan keberadaan LPG. Yang jelas LPG pasokannya masih tetap tidak berkurang, cuman ini hanya persoalan distribusi aja, yang awalnya pengecer tidak ada, kemudian sekarang dikembalikan lagi ada lah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bagian dari apa yang kita lakukan malam ini juga bagian dari sosialisasi, menyampaikan pesan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan juga tahu bahwa beli LPG sekarang masih tetap seperti sedia kala. Seperti itu aja. Baik, nggak usah terlalu ketakutan Pak ya, karena saya melihat di daerah saya banyak yang ketakutan Pak Satip ya. Baik, terima kasih Pak Satip. Monggo Pak Edi, silakan. Masyarakat tidak perlu panik buying dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini. Karena kenapa? Karena kalau masyarakat panik buying itu akan merubah perilaku. Yang semula perilakunya membeli sesuai dengan kebutuhan, karena dengan panik buying akhirnya dia membeli melebihi kebutuhan. Sehingga nyetok di rumah. Kalau sampai membeli melebihi kebutuhan, maka akan mempengaruhi stok LPG yang ada. Kalau stok LPG yang ada terpengaruh, maka ada masyarakat yang tidak terpenuhi. Sehingga tidak perlu dianggap terlalu berlebihan informasi yang diberikan oleh pemerintah. Yakin pemerintah bisa mengatasi semua ini dan tetap membeli LPG 3 kilo sesuai dengan kebutuhan. Supaya distribusinya tidak terganggu dan masyarakat yang membutuhkan sama-sama terpenuhi. Baik. Kalau saya coba membenturkan dengan suatu statement bahwasanya, wah ini pemerintah ini sedang tes ombak terlebih dahulu nih, melihat bagaimana respon dari publik atau masyarakat. Pada saat ternyata banyak yang komplain, maka tetap akan memperlakukan ketentuan yang sebelumnya begitu. Tapi kalau ternyata semuanya baik-baik saja, maka akan dilanjutkan kembali ketentuan tersebut. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, perlu kita masuk ya. Kebutuhan LPG kita itu tembus 8, juta metrik ton. Nah itu kalau secara bisnis itu tinggi sekali. Kalau mau diotak-atik, menarik itu ya. Nah, mungkin pemerintah itu ingin 8,2 juta metrik ton itu terdistribusi ke masyarakat yang membutuhkan. Bukan kepada, ya mohon maaf, yang lainnya. Baik. Yang berlaku bisnis. Maka untuk itu, pemerintah memang sangat dibutuhkan sekali memberikan polisi atau kebijakan, menindak secara tegas dengan melakukan pengawasan yang melekat sesuai dengan data yang ada, oknum-oknum yang
ya tidak tepat sasaran. Baik. Bukan pengguna LPG 3 kilo yang layaknya itu. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Edi. Senang bisa berbincang dengan Anda. Pak Satip, Matur Sembah Nuwun, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih untuk Anda berdua dan kita ketemu kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Kita ketemu lagi. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.